Dan ini menimbulkan kemenangan ataukah bahkan dari sisi tim EVOS Legends yang memberitahukan kepada para Raja Langit kalau hati-hati buffmu akan tercuri. Satunya masih dipandu oleh Kalung Emas, KB Pulung dan Ranger Emas tentunya kali ini Pak Pulung. Silakan. Iya, dan masih aja untuk kali ini Suns-nya berada di dalam posisi dari jungler. Berbeda tadi dengan laning prediction yang udah kita lihat. Sementara itu udah ada 3 player dari EVOS di early game. Mereka udah langsung membabat habis bagaimana pertahanan dimiliki oleh Onyx Esports. Mulai aja Angela tapi sedikit tersesat. Bisakah dia selamat dan juga pulang untuk menuju ke arah rekan-rekannya? Karena untuk kali ini coba lihat ada Ruby yang mengejar. REKT akankah dijemput oleh Antimatch, di mana Antimatch menggunakan dulu untuk kali ini Cyclone Eye sedikit lagi dan dia masih selamat. Oji. Oke, masih diselamati oleh seorang Antimatch, tapi Flicker harus mau nggak mau dikeluarkan dan Suns sudah punya purple buff. Lihat, para pasukan dari tim EVOS Legends langsung panggil mundur dan retreat karena cukup berbahaya. Kalau kita tahu, para pemain dari tim Onyx Esports itu bisa saja menumbangkan pasukan frontlaner dari tim EVOS Legends. Nih gimana ya? Nih kalau ngomong-ngomong soal one-one nih, Oji dan juga KB kemarin itu Pulung lagi nge-push rank gitu ya. Ada flame shot yang nggak sampai barusan, tapi di saat Pulung nge-push rank, Pulung pakai one-one malah ketemu Hafiz. Di mana Hafiz lah yang kita kenal sering banget menggunakan one-one dari sekarang. Udah ada Sun ngegesek kanan kiri depan belakang, ada Kibo yang memberikan backupan. Untuknya masih bisa kabur dan juga selamat untuk satu player dari EVOS, Oji. Oh my god, ini benar-benar satu buah pick yang brilian tapi sangat high risk high return. Ingat, sebuah resiko yang tinggi bakal mendapatkan hasil yang tinggi juga. Tapi di sisi lain, para pemain dari tim EVOS Legends mencoba untuk bertahan di arah top lane sana. Ada seorang cewek yang sudah zoning out dari seorang Clover. REKT mau nggak mau harus gunain satu buah program untuk di arah top lane dengan sistem adanya satu buah poin tambahan. Ternyata tidak ada karena belum ada Cutthroat, masih menunggu untuk mundur terlebih dahulu Pak Pulung. Ya, Cutthroat juga tadi masih ditahan karena masih bisa aja menjauh untuk pergerakan dari Eve-nya. Tapi dari Turtle, Versik seorang diri, ada Feather Ice Strike yang dimana itu jaraknya juga tidak terlalu pas. Dimana jaraknya untuk kali ini bisa menembakkan flame shot, ada first blood yang langsung tersisa. Sementara untuk kali ini Versiknya juga langsung dikejar habis-habisan. Udah ada Esmeralda yang on point banget mengejar karena Versiknya digas habis-habisan. Esmeralda yang mundur, Boots-nya selamatkah? Karena udah langsung dinaikin oleh Antimatch, mau dibawa kemana dan Antimatch-nya pun balik lagi ke arah outer turret yang dia miliki, Oji. Oke, dan benar-benar permainan yang luar biasa. Lihat di arah bottom lane, Boots tahu ketika mau digeser dia langsung pencet Purify-nya, nggak jadi kegeser ke arah depan. RKT di garis depan udah memberikan informasi adanya Kibo yang mencoba melakukan rotasi ke arah top lane. Melihat potensi seperti itu, di bottom lane sepertinya ada informasi yang kalau misalnya seorang Antimatch bakal bebas untuk fight one by one situation. Dan di sisi dari top lane, lihat udah ada 4 orang dari kedua belah tim Onyx dan juga EVOS Legends yang akan baku hantam. Versik memilih untuk menuju ke Little Wonder Wheels seperti dahulu, tapi ternyata dari sisi lain dari Suns-nya bakal datang menuju ke arah depan, menuju ke arah soal RKT. Lihat sahabatannya dan ternyata gak berhasil. Mau gak mau harus gunain satu buah flicker dari RKT untuk menyelamatkan jiwa dan raganya. Jangan sampai mereka perang di arah satu buah jungle, tapi RKT tersambit dan bakal flame shot. Satu buah poin tambahan untuk tim Onyx Esports 40. Wow, 2 poin yang udah didapatkan lewat flame shot yang hampir aja sebelumnya udah bisa mendapatkan, tapi sekarang udah bener-bener bisa ngedapetin. Sedikit lagi SP tersisa, entah bagaimana caranya. Esmeralda pun langsung diambil, sementara itu untuk Clover-nya bisa dia mendapatkan crossbow tank. Ada bener aja crossbow tank langsung keluar, Ruby menjadi korbannya. Suns mau pergi kemana? Ada Void Crystal langsung dikeluarkan, Void Blast juga, tapi dia memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Reroll Manipulation memberikan efek immobilize terhadap Kaja beberapa saat, tapi Kaja pun masih bisa selamat dan juga banyak sekali gol harusnya yang bisa didapatkan oleh one-one, Oji. Oke, Suns is coming. Masih punya defense adjustment. Ternyata tidak, dari ceweknya hanya bisa melakukan clearing minion saja. Lihat, petir bukan sembarang petir. Akhirnya setidaknya membuat seorang minion di arah top lane itu clear. Dan bahkan Versik coba untuk melakukan clear di arah bottom lane untuk membantu tim fight menuju ke arah satu buah purple buff yang dimiliki dari orang Suns kali ini. Udah ada 3 bahkan 4 player yang bakal coba untuk menghadang Versik Warsari Dui. Alex Topan boleh keluar menuju ke arah belakang, tapi ingat masih ada Cutthroat. Sebelum Cutthroat keluar terkena satu buah kabel dan bakal tumbang begitu saja. Coba di set dan double kill. Antimatch harus hilang. 2 poin untuk tim Onyx Esports 40. Membawa Onyx untuk bermain dan juga melakukan fight di area yang sangat sempit. Contoh di dalam gang dari area pit, purple buff-nya itu adalah pilihan yang sangat buruk. Fanny akan sangat cepat untuk bisa melakukan mobilitas dan juga memberikan sesetannya terhadap player dari EVOS Legends, Oji.
Yes, bahkan di depan sana RKT bakal coba untuk mengganggu seorang Keyboy. Milih untuk mundur terlebih dahulu. Versik tidak boleh memaksakan cutting seperti tadi. Kalau dia maksa seperti tadi lagi, dia bakal menjadi tim EVOS Legend bakal diporak-porandakan karena dia tidak boleh terpikol. Satu buah Federasi dikeluarkan. Anti-match menunjukkan seorang Rian. Lihat Anti-match mau coba untuk reunian tapi ternyata tidak berhasil. Memilih untuk mundur dengan speed grab dan Luminar masih bisa dan dipaksa dengan satu buah cutshot. Gila, 100 IQ yang dikeluarin oleh seorang Satya mengejar Luminar dengan cutshot kepada minion jungle-nya agar lihat kabelnya tersampai karena seorang minion, tapi ternyata di sana satu body penjasa menghilangkan seorang Versing begitu saja di depan sana. Nggak bisa bergoyang, maunya nggak pulang kali ini. Setnya nggak bisa dihalangi lagi. Benar-benar sulit sekali. Profesor 100 IQ dari murid Profesor KB. 100 mah dikit Ranger mas, 1000 tadi itu mah. Iya, tapi ini untuk sekarang ya, menengok dari yang dilakukan oleh Suns, dia ngacak-ngacak di beberapa lini atau bahkan mungkin dengan optimization yang cukup, kayak kita melihat ada heptasis penetration yang instan di sana. Siapapun yang di-hit sama Suns hati-hati deh kayaknya, karena dia bakal mendealing damage dengan ambushnya, dan kalau ini bakal menunjukkan War X bakal lebih dalam lagi. Dan entah itu Luminaire, entah itu Clover, kayaknya dia butuh armor tambahan agar tidak terkena damage deal yang begitu tinggi Ranger mas. Oke, kali ini bener banget aku setuju dan lihat bakal coba dipasang begitu saja. Pedestri keluarkan World Manipulation Victory Pedestri kali ini. Siapa yang akan mengadu? Dan ternyata Luminar menutup satu buah tokonya di arah mid lane. Langsung hilang begitu saja, ditutup. Nggak mau diadu karena Drian terlalu sakit juga damage-nya. Walaupun Drian kita lihat di sini yang kalah darah ya, Pak Pulung ya. Iya, real manipulation-nya langsung aja karena masih ada possibility lain pergerakan dari hero-hero yang berbeda untuk bisa langsung nabrak juga karena Luminar. Mending dia untuk melakukan mobilitas duluan agar bisa selamat. Anti-match dan juga pergerakan dari Boot nggak kelar-kelar dari tadi. Esmeralda dan juga Glue yang selalu melakukan fight. Bahkan untuk sekarang tersisa satu weakness point lagi. Oke, crossbow tank-nya udah siap untuk langsung dikeluarkan dan benar aja langsung dikeluarkan, tapi damage-nya akankah bisa mendapatkan langsung ke arah Ruby. Langsung diseset aja, Aegis langsung dikeluarkan, dikacau begitu aja langsung hilang ke arah one-one-nya. Federasi memberikan backup dengan sangat indah juga. Kocar kacir sudah dua player tersehat dari EVOS Legend barusan Oji. Oh my god, damage-nya terlalu sakit dari seorang Suns. Memang tidak terlalu sesaset, tapi ternyata itu impact banget. Lihat, dari Clover kebingungan dia mau ke arah mana. Dan bahkan War X sudah didapatkan oleh seorang Suns. Ini damage-nya bakal lebih sakit lagi. Anti-match badannya udah lumayan besar dan sangat sakit. Lihat damage-nya, oh my god, unstoppable. Belum bergerak terlalu banyak, langsung hilang begitu saja. Dipecah sebentar, keluarkan Luminar bakal menjadi pilihan. Tapi lihat di sana, flash shot dan juga satu buah Heartcut menyelamatkan jiwa dan raga. Rian masih mau lebih menjadi pilihan kedua. Big Spoil belum dikeluarkan dan Rian langsung ditumpangi. World Manipulation mendapatkan 2 poin dari Onyx Esports. Langsung hilang begitu saja. Versik ternyata kuat targeting from Suns. Oh my god, Suns targeting yang luar biasa. Damage macam apa itu barusan yang langsung terlihat. Gak bisa melakukan banyak hal dari Clovernya. Belum lagi dia tadi untuk Aegisnya masih dalam masa cooldown. Hanya sekali seset langsung dikacrot, hilang sudah. Wah gila sih barusan bro. Apa itu barusan bro? Suns Woi, dia bawa Fanny ya kan, dan ini entah mengapa mengerikan banget dia dengan targetingnya. Dia tahu di depan sana ada seorang Versik, tapi trigger disiplin level 100 itu baru aku setuju banget karena yang dia targetkan adalah yang squishy Ranger mas. Oke, lihat langsung dikejar ke arah belakang, satu hit dan bahkan hilang. Satu buah Feder Estek dan Burnfire yang aktif membuat seorang Versik tertunduk, gak bisa berbuat banyak. Sas depan sana, lihat dengan satu buah Aimon Feder tidak berhasil mendapatkan siapapun dan World Manipulation menyampaikan seorang Rian. 1 poin hilang. Sans menuju ke arah belakang. Sans harus pulang karena kalau tidak Sans bakal coba ditumbangin oleh para pemain dari tim EVOS Legends 50. Ya benar-benar nggak ada crowd control yang dimiliki oleh pemain EVOS Legend, membuat pemain Onyx Esports begitu leluasa untuk bisa maju ke bagian depan. Oke, emang benar-benar nggak ada yang bisa langsung nangkap ke arah Fanny-nya. Tapi Clover di bagian atas sana ada beberapa weakness point udah langsung terpecah. Akankah kali ini mereka memberikan sebuah bantuan? Karena sekarang Esmeralda-nya bisa langsung ditembakkan crossbow tank, langsung ditembakin begitu aja. Ia berhasil. Sementara Fanny-nya memiliki regen SP yang sangat tinggi. Dilompatin lagi oleh Clover-nya, bisa kan diselamatkan dari belakangnya. Udah ada Kaja lagi yang baru hadir untuk langsung bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya. Glue berjuang seorang diri, Fanny-nya masih bisa lari, tapi Glue terus-terusan naik di atas kepala Kaja dan Anti-Match belum mau melepaskan mereka berdua, Oji.
Sans masih mau lebih, tapi ternyata kabelnya gak ada yang kena. Jadi dia memilih untuk mundur. Dia pengen dapetin lebih karena dia punya Cutthroat. Dan juga untuk kali ini di arah tengahnya dari Versing memilih untuk melakukan clear minion terlebih dahulu. Mencoba untuk melakukan push terhadap turretnya. Dan Lord terbuka dengan sangat bebas. Perbedaan gold di 1300 membuat tim Onyx perkasa sekali, Profesor. Ya, ini bagaimana cara teman-teman dari Onyx memaksimalkan hero yang mereka miliki, bener-bener udah on point banget. Dan aku terkejut banget ya ketika melihat ini udah ada Blade Armor juga dari Kiboy. Jadi Clover harus lebih berhati-hati. Jangan sampai dia terkena efek slow dan dia tidak bisa melakukan mobilitas dengan one-one ya. Karena pasifnya one-one ini kan power spike-nya one-one sendiri, Ranger Mas. Yes. Bukan hanya itu aja. Para pemain dari tim Onyx Esports kali ini kita lihat mereka mencoba untuk melakukan satu buah pertahanan. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Sans diberitakan akan ada di arah bottom lane untuk mendapatkan satu buah turret. Informasi telah diberikan, laning sudah terlihat. Anti-match mencoba untuk melakukan rotasi ke arah bottom lane. Informasi diberikan kepada seorang Sans untuk mundur. One by one situation dari bottom lane membuat EVOS harus bisa mendapatkan defensif di arah tengah. Luminaire tertangkap hampir saja, tapi lihat di belakang sana masih ada flicker menyelamatkan hari dari seorang Luminaire dan Sans. Sepertinya terkena damage yang cukup sakit di sana, Pak Pulu. Ya, ini kabel dari Sans juga dari tadi sangat-sangat baik penggunaannya, walaupun untuk beberapa saat tidak terlalu cepat ataupun Versing yang seperti biasa disebutkan oleh anak-anak komunitas, tapi on point sekali apa yang dia milikin. Untuk orange buff-nya malah langsung diamankan oleh Kaja, sempat untuk menarik langsung, tapi Vania kembali hadir. Cutternya belum dikeluarkan, masih sabar, dan sekarang ada glue yang udah langsung naik ke atas kepala dari Kaja yang mau dibawa kemana, sedikit lagi HP tersisa, malah Kaja yang langsung berhasil diamankan. Hanya saja untuk Vania kali langsung aja berburu ke arah glue, di mana glue-nya mencoba untuk masuk lagi ke dalam rumputan. Ada satu lagi Esmeralda dari tempat yang berbeda menjadi korban dari Hafiz sang Clover, dan sekarang Sansnya dinaikin di bawah terbang gelunya. Ya ampun, berhasil mendapatkan Karavadinya Oji. Shutdown didapatkan dan lihat Purple Buff akan diinvasi oleh para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka bakal coba untuk melakukan objektif gaming, sedangkan dua terpisah menjadi pertempuran. Luminaire membuka satu power manipulation dan Drian tertangkap begitu saja. Tidak ada yang bisa mengkontes ke arah Lord dan juga Purple Buff. Dan untungnya Drian yang berhasil menyelamatkan Purple Buff dari tim EVOS Legends, Profesor. Yes, dan inilah dia momen di mana Fanny fall off perlahan-lahan. Tapi lihat kata Sans, jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian di snack video dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial. By the way, ini Sansnya udah perlahan-lahan fall off. Dia udah bener-bener perlahan-lahan turun karena balik lagi Fanny ini tipikal hero yang early game banget dan dia sangat amat membutuhkan purple buff. Jadi dia nggak boleh untuk melakukan fight jangka panjang ketika dalam kondisi seperti ini. Hilangan purple buff, dan bahkan walaupun begitu dia juga harus berhati-hati karena Clover makin lama makin late game makin lebih mengerikan, apalagi kalau nanti udah mulai memasuki menit ke-17 Ranger Mas. Kali dari Artemization, War X, dan juga udah ada dari satu buah Bloodlust X. So satu item lagi menurutku mungkin menuju ke arah Malefic Roar, mungkin bakal bisa langsung one hit combo juga. Tapi apakah sempat? Karena defendernya kali ini masih ada Drian di bagian high ground-nya Ranger Mas. Oke, tapi lihat Luminaire one by one situation dengan Sans memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dia bisa langsung diberikan dan lihat crossbow of tank langsung keluar. Sans gak bisa berdaya, langsung tumbang begitu saja. Nggak dapetin Luminaire. World Manipulation telah dibuka. Tandanya setidaknya masih ada satu buah momentum yang bisa diamankan Onyx untuk melakukan clear minion di arah bottom lane. Satu buah distraction yang dikeluarkan oleh seorang Sans sangatlah efektif ternyata. Tapi di sisi lain, Luminaire dia percaya diri. Dia langsung membuka World Manipulation dan menyelamatkan diri dia dari invasi seorang Sans 40. Yap, sebuah kerjasama yang baik tadi bersama dengan Hafiz, Clovernya, one-one-nya. Ya, indah banget bagaimana kerjasama mereka berdua. Mencoba untuk memberikan badannya dari Eve-nya langsung dengan swallow pad. Weakness point-nya terbuka, ada efek immobilize sebelumnya yang diberikan. Membuat untuk Fanny-nya tertangkap basah. Crossbow of tank-nya benar-benar bisa menghilangkan satu pergerakan dari Sans. Dan sekarang bisa dibilang EVOS Legend mulai mengandangi bagaimana pergerakan dari Onyx Esports, Oji. Alright, dan bahkan Clover di arah top lane masih coba melakukan push. Dan kali ini Clover memiliki 9.000 gold terkaya di Living by Mandiri. Terdeteksi ada Sans di posisi yang kedua. Tapi ada cewek di depan sana, Feder Estek tadi dikeluarkan, memukul mundur para pemain dari tim EVOS Legends. Dan tak berhasil kah? No! Satu petir, bukan sembarang petir yang dikeluarkan oleh seorang Kaja, menyelamatkan satu buah orange buff. Sans nggak ada yang lihat, kabelnya miss. It's okay, no problem kali ini, Profesor.
Ya, dan melihat kali ini hanya split push lah metode yang bisa dilakukan oleh Sun sendiri dengan Fanny-nya. Sisanya 4-nya mungkin bakal team fight karena cewek juga kali ini burst damage yang kurang DPS. Otomatis kalau misalkan kita melihat dari Boots, dari Drian, ini benar-benar langsung burst instant kill dan ini membuat anti match kayaknya makin sulit juga untuk ditumbangkan karena dari tadi ya yang mengembalikan pola permainan atau yang mengkontes itu cuma anti match dengan menggunakan glue-nya. Jadi untuk sekarang Oke, tapi lihat nggak ada penculikan. Purple-nya Ya dicuri. Apakah ini punya Versik? Yes, betul Apakah? sekali. Yes, betul sekali ini Iya. Profesor. Punya Versik dipaksakan masuk ke arah jungle musuh. One by one situation dari top lane. Mengadu mekanik dari seorang Versik dan juga Sans. Menunggu sampai minionnya hilang dan lihat ini saatnya untuk dia bersinar. Damage terlalu besar, Castro dikeluarkan. Alex teman untuk ke belakang tapi ternyata lihat RKT save the day. Mencoba untuk menyelamatkan satu buah purple buff dari para pemain dari tim Onyx Esports terhadap seorang Ultimate mencoba ditumbangkan dan berhasil. Ultimate harus tumbang di tengah jalan. Para pemain dari tim EVOS Legends mereka kehilangan satu pasukan untuk fight di arah Lord yang terhormat Pak Pulung. Yap, dan sekarang untuk Sunnya sendiri udah mendapatkan lagi purple buff dari area dia sendiri, berarti akan menambahkan lagi mobilitasnya untuk beberapa saat ke depan. Ruby juga udah membuat perimeter di bagian depan sendirian, mencoba untuk menghadang siapa aja yang akan lewat pemain dari EVOS Legends. Coba lihat ada Versik, lalu ada Lumina dan juga One di bagian belakang yang digunakan oleh Clover. Mereka akan bergerak ke arah mana? Sementara Sans berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Lumina akan menjadi korban, sedikit lagi yang tersisa. Sans yang mulai masuk ke bagian dalam sedikit lagi dan dia malah tertangkap. What are you doing, Sans? Sebuah miss pergerakan yang dilakukan membuat dirinya malah terjebak di dalam yang lahapnya sendiri, Oji. Oke, dan bahkan kali ini Lord yang malah terbuka bebas untuk EVOS Legends. Keyboy udah di garis depan bersama dengan seorang Clover, bakal coba ditangkap begitu saja dan ternyata tidak mau untuk milih team fight. Harga telah dikeluarkan, cewek menuju untuk arah belakang tapi lihat Versik masih mau lebih. Seorang cewek bakal coba dikejar habis-habisan dan bahkan Flames menyelamatkan hari dari para pemain dari tim Onyx Esports. Lord terbuka, Sans tidak punya purple buff. Ini tandanya adalah Lord yang bisa kita bilang diskon, nggak gratis-gratis banget dari tim Onyx Esports, Pak Pulu. Yap, Lordnya akan menjadi milik siapa? Clover nggak banyak lagi. Untuk sekarang satu weakness point tapi masih ada backupan yang diberikan langsung oleh Parsianya, membuat untuk Clover yang nggak ingin maju ke bagian depan. Coba lihat darahnya, sedikit lagi dia harus pulang. Dia nggak bisa mempertahankan ataupun terus memaksakan keadaan karena Lordnya pun sekarang menjadi milik dari Onyx Esports. Ada BDT yang langsung menjadi korban. 4 player dimiliki oleh Onyx Esports pun langsung mundur dan juga men-setup pulang sekaligus. Apa yang akan mereka lakukan sesaat lagi, Oji? Oh my god, Keyboy save the day, berhasil mendapatkan satu buah Lord. Mencoba dipaksakan keadaannya dan Sans berhasil mendapatkan satu buah purple buff menuju ke arah seorang RKT. Satu hit dan bahkan langsung menumbangkan RKT. RKT gak bisa bergerak ketika ada Lord maju. Ini bencana untuk EVOS Legends. Lord sudah di-enhance, Lord sudah besar dan mid lane ini bitter turret yang harus diselamatkan. Lihat para pemain dari tim Onyx Esports, mereka bertiga menuju ke arah tengah, fokus menuju ke arah belakang. Para pemain dari tim Onyx Esports masuk ke arah tengah tapi ternyata Sans hanya memancing keributan untuk kabur ke arah belakang. Distraction yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu buah inhibitor sangatlah bagus, Pak Pulu. Yo, reroll manipulation langsung dikeluarkan. Ada Miopedan yang langsung menggagalkan reroll manipulation. Hanya saja untuk kali coba kita lihat di bagian belakang Sannya berfokus untuk bisa langsung mendapatkan karena pestaretnya, tapi malah langsung dibuat begitu aja. Langsung ada shutdown juga langsung didapatkan oleh Clover. Ini mau kemana lagi untuk pushnya dikejar habis-habisan, sementara untuk ceweknya sedikit lagi SP Trisana cewek pun berhasil didapatkan. Ada beberapa lagi wave minion di bagian belakang. Mereka harus terfokus untuk bisa menggagalkan hal tersebut agar pestaretnya bisa selamat dan masih selamat sejauh ini, Oji. Wow. Ini bisa kita bilang ya, dari tim Onyx ini harus berhati-hati. Kalau dia terwipe dengan 4 orang seperti ini lagi, ini berbahaya. Dan Profesor silakan replaynya, Profesor. Dan dia replay by Samsung Galaxy S series yang mana ternyata kita sempat melihat bagaimana Sans jump in ke dalam. Tapi itu terlalu deep banget. Dia langsung melakukan endgame-nya tapi ternyata ingat Versiknya udah hadir dan bahkan memporak-porandakan 4 yang harus ditumbangkan dari Onyx Esports. Dan ini gak bagus banget karena apa? Karena timingnya nanti di lordnya ketiga EVOS Legends lebih ready untuk setup late game. Mereka punya reward manipulation, mereka punya crossbow of tongue, mereka punya Electro Final Blow. DPS-nya terlalu tinggi bagi teman-teman EVOS Legends ketika berhadapan dengan Onyx Esports yang mereka itu lebih ke burst damage. Dan lihat dari itemization-nya, Blood of Despair atau bahkan Malefic Roar, apakah itu yang bakal jadi last item bagi Sans-nya? Karena menurut aku cewek udah instant kill, Boots dia durability-nya udah tinggi banget, dan hati-hati juga sama Boots karena dia punya Ice Queen Wand, terutama bagi seorang Versik dan juga anti match karena dia adalah salah dua dari EVOS Legends yang milih dan akan
berkontakan langsung dengan bootsnya dengan menggunakan Esmeralda, dan dia juga pakai warrior boots, jadi damage fisikalnya bakal bener-bener kepotong banget. Sementara untuk sekarang lihat Suns-nya, dia kayak seolah menjadi bait dan juga melakukan split push perlahan-lahan untuk di top lane, karena top lane yang tersisa bagi teman-teman dari EVOS Legends anjir mas. Yes, bener banget. Ini lihat, Benedetta versi bakal coba untuk meladu 1-1 dari Recall. Tas dikeluarkan menuju ke arah depan sana. Lihat mengadu Recall, tas kali ini Tas benar-benar memilih untuk mundur, mengadu, memancing keributan. Tapi sepertinya para pemain dari tim EVOS Legends melihat ada potensi depan sana. Ultimate sudah dimasuki dengan satu buah hardgun, mengejar ke arah cewek, menuju ke arah belakang. Konsel telah dikeluarkan dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports langsung melakukan reset. Tapi di arah bottom lane, lihat minionnya bergerak cukup banyak dan Suns fokus menuju ke arah inhibitor turret dari tim EVOS Legends. 40 ternyata langsung hilang begitu saja. Suns gak berdaya, satu hit terakhir dan masih survive. Oh my god, Suns still survive di bottom lane 40. Suns-nya benar-benar menjadi baiting yang sangat-sangat mengganggu sekali, sambil ngebait dan dia pun sambil kadang memberikan keuntungan untuk timnya. Hampir aja mendapatkan satu inhibitor turret lagi di area top lane. Sementara Ruby bersembunyi seorang diri, ketahuan posisinya, ada swallow pet tadi yang langsung dikeluarkan begitu aja. Ini dia purple buff-nya, akankah menjadi milik Jay Benedetta ataukah akan diambil oleh orang lain? Tapi ternyata tidak, karena ada sebuah pergerakan yang dilakukan oleh EVOS Legends untuk menggagalkan hal tersebut, Oji. Yes, bukan hanya itu aja, split push-nya benar-benar sungguh menyulitkan EVOS Legends. Suns memiliki purple buff. Oh, ada Clover di depan sana, terlihat mendeteksi tapi menuju ke arah inhibitor yang harus hilang. 3 inhibitor tidak ada, ompong tandanya EVOS Legends tidak memiliki apapun untuk pertahanan, tersisa base saja. Suns, ada anti-match depan sana, akan memberikan informasi yang diberikan untuk para pemain dari tim Onyx. Mereka mencoba untuk mendeteksi, tapi di arah bottom lane sepertinya ada seorang Benedetta. Benedetta mencoba untuk melakukan split push dan terlihat oleh seorang Suns. Sedangkan Suns memilih untuk melakukan satu buah cutting, satu wave yang sangat penting ketika dia akan teamfight di arah Lord Profesor. Ya, dan ini Lordnya sebenarnya bakal bisa dikait banget, ditarik ulur banget karena mereka punya boots juga. Jadi ini kayak seolah pengganti dari EXP laner yang berhadapan langsung dengan Lord. Jadi nanti yang bawa Retribution bakal hadir ketika udah setengah darah. Dan ingat, Suns-nya kali ini juga udah tinggal main-mainin aja yang dia punya laning management. Dia dorong minionnya, dia ambil purple buff, dan itu akan dilakukan untuk 5 menit ke depan sampai dengan akhirnya Lord Momentum bisa didapatkan oleh Onyx Esports, Ranger Mas. Alright, dan lihat betul sekali. Di sini mereka coba untuk setup terlebih dahulu, ambil purple-nya, dia bakal clear di arah bottom, mid-nya didorong dan mereka bakal paksa team fight karena just in case kalau mereka kalah berada di Lord, mereka tuh memiliki satu buah keuntungan dengan adanya wave minion yang bergerak secara bersamaan menuju ke arah base-nya 40. Yap, belum lagi nih udah masuk ke menit 23. Respawnnya udah akan seperti apa itu lamanya di bawah. Suns-nya berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah pestarnya dengan adanya wave minion tadi yang mungkin udah dipotong sebelumnya, tapi setidaknya Suns untuk kali ini memberikan gangguan lagi walaupun dia gagal. Coba lihat darahnya, begitu banyak yang terkuras. Purple buff di area dari pit purple yang dimiliki oleh EVOS Legends pun udah mulai ditembak-tembak. Clover udah punya 2 model item defense dan mungkin sekarang udah ada Clover yang menggunakan immortal lagi nih, Oji. Alright. Bukan hanya itu aja. Para pemain dari tim Onyx Esports masih one by one situation dengan seorang versi di sana dengan satu buah immortality-nya. Dan lihat ada Keyboy di depan, mencoba untuk mendapatkan 1 poin tapi ternyata tidak. Sniper Knight telah dikeluarkan. 3 player dari tim Onyx Esports terdeteksi di sana. Ternyata Persik masih mau lebih. Persik harus mundur tapi damage terlalu besar diberikan dan Suns terkena sedikit bonfire dan harus down dengan bloody retribution. Damage dari retribution seorang Persik yang on point membuat Suns harus tumbang. Oh my god, Papulung. Coba lihat, ada 60 detikan lagi, ada 1 menit lagi untuk Suns-nya kembali berada di lane of down. Lalu reload main di bagian belakang, busnya seorang diri udah gak kuat lagi. Kalau swap-nya langsung dikeluarkan begitu aja walaupun damage-nya nggak langsung bisa menghantam ke arah Keyboy dan juga memulangkan Keyboy ke arah pestarretnya. Tapi setidaknya ada damage yang tercicil. REKT bisa pulang, REKT bisa selamat. Dan sekarang untuk ceweknya malah bertemu dengan Persik. Persik akan terus mengejar karena pertempuran depan lain juga terjadi. Keyboy-nya kau mau kemana? Ada swallow pet yang langsung connect. Efek start pun langsung diberikan begitu aja, tapi Eve-nya malah menjadi korban. Immortal pecah bersembunyi dalam rumputan untuk Keyboy-nya dengan menggunakan Ruby. Sampai mana dia bisa bertahan, dan sekarang udah ada korban lanjutan lagi dari Onyx Esports, Oji.
Oh my god, ini bencana. EVOS Legends penuh 4 player dari tim Onyx Esports, tersisa seorang Drian. Gak ada yang bisa menemani Drian, dan bahkan Lordnya harusnya free banget, dan mereka bakal bisa fokus untuk melakukan push terhadap para pemain dari tim Onyx. Lihat, Rex sampai dia bikin satu buah glowing one untuk melakukan satu buah clear minion di arah bottom lane. Rex mau gak mau dia yang menjadi salah satu faktor membuat minion dari tim Onyx itu tidak masuk ke arah base-nya. Kenapa? Karena kalau bukan Rex, itu agak sulit nanti untuk membantu tim fight selanjutnya, Profesor. Ya, untuk sekarang apalagi dengan kehadiran dari Rex, dia bisa langsung jump in ke dalam. Dan kalau misalkan melihat dari itemization Rex juga, dia agak sedikit tanky di sini, tidak bisa langsung di instant kill dengan Cutthroat walaupun udah ada Windtalker dan bahkan ada Malefic di sana. Untuk sekarang ini team fight-nya bakal unik banget. Karena apa? Karena Suns kayaknya bakal motong banget, dia punya purple buff. Tapi pertanyaannya adalah apakah bisa didobrak di top lane sana? Karena balik lagi Drian udah dealing damage-nya optimal banget, dan dia punya Feather Airstrike, High Ground Defender, Boots juga di front line, front to back-nya perfect banget. Tapi gimana caranya EVOS Legends dengan anti-match nih, terutama sebagai inisiatornya, yang akan menembus lini belakang dari Drian, Ranger? Alright, sampai Drian bikin buku, Suns bikin sayap untuk bisa fight one by one situation. Dengan BOD yang dimiliki dari seorang Suns ini, tandanya bakal sakit banget damage untuk seorang Suns. Sampai tentunya jungler kita kali ini dari Onyx Esports tidak memiliki satu buah Retribution Bloody or Ice. Tapi lihat, Suns memilih untuk mundur terlebih dahulu, nggak ada energi, di retri begitu saja dari seorang Suns, dan memilih untuk melakukan satu buah defensif di arah bottom lane. Meanwhile di arah top lane sana, Lord sudah mulai masuk kepada para pemain dari tim Onyx Esports. Base-nya udah mulai terdeteksi, cewek bakal coba ditumbangin. Winter Dragon tidak bisa menyelamatkan cewek, seperti langsung ditumbangin begitu saja. Tapi ternyata Boots is coming, Boots menjadi pahlawan di arah bottom lane, mencoba untuk memberikan damage kepada seorang Clover, tapi Clover terlalu lincah, loncat ke kiri ke kanan seperti kancil, dan bahkan lihat saat mau memaksakan dalam seorang Luminar yang terlalu keras. Papulung ini gak bisa, satu hilang, cewek udah gak bisa bertahan. Tapi ternyata di sini 1 poin Drian yang tertangkap. Ini bencana, Papulung. Yap, Alexa Mano belum langsung melakukan guna untuk memotong langsung wave mid dan akan keluar dari Onyx Esports. Reload manipulation di bagian belakang, tapi malah diganggu lagi dengan ada Offender. Suns yang mencoba untuk mengejar ke arah Rex, tapi Suns pun harus balik lagi dengan energi yang begitu poros di dalam dirinya. Gak terlalu banyak mobility yang bisa dia lakukan, dan sepertinya pertandingan akan berlanjut karena untuk EVOS Legends mereka akan mundur terlebih dahulu. Coba lihat, untuk Versiknya akan mengamankan dulu karena purple buff yang harusnya itu menjadi milik dari Suns-nya, Ozi. Oh my god, luar biasa defensif yang dilakukan oleh tim Onyx. Ini benar-benar 12 tim yang luar biasa melakukan defensif yang tidak bisa kita kaleng-kalengkan. Tapi Suns seorang diri coba untuk melakukan satu buah invasi ke arah jungle, tapi Luminar mengejar Suns. Setidaknya Suns kalau menumbangkan Luminar, dia udah gak punya energi lagi dan tidak punya Cutthroat lagi karena ada immortality yang dimiliki oleh seorang Luminar, Profesor. Ya, dan untuk sekarang split push seperti apa dan team fight paksa seperti apa yang akan dilakukan oleh Onyx, karena hanya itu yang bisa mereka lakukan dengan 21% real time win probability by Samsung Galaxy S series. Kali ini dari segi gold mereka ketinggalan, dari segi keunggulan ya bisa dibilang sama-sama rata gitu loh, 9 berbanding 9 dari segi turret yang sudah dihancurkan. Dan ini bakal jadi PR juga kalau seandainya nanti ternyata ini cuma ditutup dengan game split push. Apalagi tim fight tarik ulur dari Onyx, mereka kuat banget. Mereka punya Keyboy dengan Ruby sebagai roamer dan building ke arah tank. Dan ingat, Boots Esmeralda tarik ulurnya ini mengerikan banget. Oke, terlihat di sana Federasi dikeluarkan untuk clear minion dengan cukup cepat. Bahkan dengan ada Suns yang tiba-tiba lewat, konsel telah dibuka. Ada Keyboy di depan sana, Clover bakal stand by on position. Posisi mulai terlihat, tapi ternyata posisinya tidak mau untuk memaksakan karena mereka tahu menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat untuk keempat kalinya. Ini bakal menjadi satu buah tim fight yang besar. Bahkan Boots coba untuk melakukan reset terhadap satu buah purple buff yang dimiliki oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Suns belum datang, Suns masih terlalu jauh, dan bahkan anti-match bakal sedikit demi sedikit dicicil oleh Boots dan juga seorang Keyboy. Anti-match tengah darah telah berikan, tapi ternyata milih untuk terhadap purple buff terlebih dahulu, Pak Pulung. Yap, ini mengakibatkan Benedetta pun harus mundur dulu. Mereka sama-sama gundul untuk sekarang untuk inhibitor turretnya. Hanya tinggal siapa yang bisa membuat untuk disiplin dari wave-nya. Mungkin akan jauh lebih menguntungkan, entah pun mereka nanti akan menggunakan split push metode agar bisa memenangkan pertarungan ini, ataupun memang big fight 5 lawan 5 yang akan terjadi entah di lane mana, Oji.
Oke. Melihat posisi seperti ini, sepertinya Onyx yang lebih dulu untuk mencoba dapetin satu buah lot. Dia coba colek, dia coba pok, dan di arah bottom lane. One by one situation di arah yang salah untuk Persik. Di arah satu buah cakal dan bakar Persik. Hampir saja tumbang. Artian masih coba dimasuki, tapi ternyata itu hanyalah Kating. Membuat Persik balik lagi melihat ada satu defense judgment. Berhasil menemukan Persik. Ada tersesat dikeluarkan. Persik menjadi pilihan. Luminer save the day. Luminer bakal menyelamatkan hari dari seorang Persik, tapi ternyata di sana dengan satu I'm offended. Persik pun tetap masih harus tumbang, Pak Pulung. Yap, RKT pun kali ini masih bisa selamat. Dia masih punya immortal, tapi cewek tertangkap basah di bagian belakang, dimasukin langsung ke arah kepalanya. Udah dinaikin juga oleh Glue. Coba lihat Clover dari tempat yang berbeda, begitu free untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Ruby. Engkau mau ke arah mana? Ada Swallow Pet yang langsung on point. Yap, dan berhasil juga untuk mendapatkan langsung ke arah Keyboy-nya. Di tempat yang berbeda, Sans yang berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Purple Buff, tapi tidak mau memaksakan karena dia lebih memilih untuk menghilangkan wave minion yang ada di bagian atas, Oji. Oke, lihat mid turret-nya kali ini udah bakal coba dituju. Minionnya terlalu banyak dari para pemain dari tim Onyx Esports, dan untungnya di waktu yang tepat ada minion dari EVOS Legends yang terpop up ke lane of down. Boots membuka vision, melihat posisi dari para pemain dari tim EVOS Legends ini. Alot sudah memasuki menit yang ke-30. Ingat, jangan sampai ada yang terpick off dari kedua belah tim, karena lihat terlalu lama restoration-nya, Pak Pulung. Yoi, weakness satunya lagi masih tersisa. Oke, dan udah terbuka. Ada Swallow Pet tadi langsung dikirimkan ke bagian depan. Clovernya mulai lompat ke bagian depan, terus mencicil terlebih dahulu sampai nantinya akan ada crossbow tank yang bisa langsung mencicil habis ke arah darah yang dimiliki oleh Esmeralda. Winter Trencher masih ditahan aja, nggak kuat lagi Esmeralda aja. Coba lihat kau mau pergi ke arah mana, masih dikejar terus oleh Clovernya. Ya ampun, sedikit lagi yang tersisa. Bootsnya memang benar-benar dibayangin terus-terusan, Oji. Oh my god, Clover sudah berjaya. Ini saja Clover untuk bersinar, tapi damage terlalu sakit yang diberikan, dan Clover terlalu cepat damage-nya. Dan bahkan di sini para pemain dari tim Onyx, mereka benar-benar harus bisa menumbangkan Clover. Dia tidak terdeteksi dan bahkan tidak tertangkap sama sekali, Profesor. Oh my god, masih menunggu tentunya kali ini, di mana Clover mencoba untuk mendapatkan satu buah Lord yang terhormat menuju ke arah tim Onyx Esports, menuju ke arah satu buah Clover, dan satu buah setelah di pop up. Informasi telah diberikan, Hardcat sudah terkeker, Clover telah dirasuki, kerasukan RKT. Ternyata yang dituju bukan Sans, cewek menjadi pilihan. Split grab, tapi ternyata Keyboy kali ini tidak bisa menyelamatkannya, dan Winter Trajan cuma bisa mendelay sedikit saja. Emang Avenger telah dikeluarkan, Clover harus stop, dan bahkan para pemain dari tim Onyx mereka mendapatkan keuntungan. Satu Clover sudah hilang di late game karena kita tahu powernya cukup kuat. Bahkan Keyboy masih mau lebih, RKT larinya terlalu ngebut. Ngibrit. Pak Pulung. Ngacirnya kenceng banget, tapi untuk Clover seorang diri ada dua player yang harus hilang. Oji ini mengakibatkan gimana ya? Boots juga tadi di tempat sebelumnya udah langsung diamankan. 1 untuk 1 sebelumnya juga. Pertukaran yang sangat baik juga dilakukan oleh Onyx Esports. Hanya saja dengan seperti ini dari tadi belum jelas nih, mereka akan selalu ngebait ke arah lore atau mereka akan selalu melakukan speed push yang terlihat dari tadi masih selalu gagal nih, Profesor. Ya, nah kenapa ini metode split push-nya juga dari tadi masih belum membuahkan hasil menuju ke arah base. Namun Clover di timing yang tepat seperti ini, dia masih belum menunjukkan tajinya nih Ranger Mas. Oke, tapi lah Falling Star yang bukan Falling Star menuju ke arah versi. Alex Tovan belum telah dikeluarkan, informasi telah diberikan, Boots mencoba diselamatkan. Anti-match versus everybody again and again yang bakal berada di garis depan. Sedangkan Evander terkeluarkan, RKT menjadi belanda. Satu yang terakhir menumbangkan RKT. RKT tidak ada. Ini tandanya bakal menjadi team fight yang pincang untuk EVOS Legends, karena sang macan, sang kapten macan harus tumbang, Pak Pulung. Yap, sementara untuk Clover ada 5 detik lagi sebelum dia bisa membantu rekan-rekannya dalam team fight. Sementara Sun mencoba untuk langsung menselesaikan ke arah Luminer mundur ke bagian belakang. Void Crystal dikeluarkan, tapi pastinya itu nggak memberikan efek apapun karena untuk Fanny-nya masih memiliki mobilitas yang sangat tinggi dengan kabelnya. Ada lore yang udah mulai dicolek-colek. Coba lihat, Parsha. Lalu ada Esmeralda, ada Ruby, dan juga KJ yang bersiap untuk langsung mendapatkan ke arah Lord-nya. Tersisa sekitar 50.000 SP lagi untuk Lord. Siapa yang akan mendapatkan Lord ini? Benedetta di bagian bawah melakukan fight dengan Fanny. Sementara untuk Anti-Match seorang diri mencari informasi agar tahu siapa yang ada di depan sana, Oji.
Oke, Sanchez kamera retribution telah dimiliki oleh Sans, tapi ternyata lihat di sini Lord dapatkan Keyboy lagi dan lagi. Clover harus tumbang untuk kedua kalinya. Sans memilih untuk mundur ke arah belakang. Ada tim di sana. Lumina udah gak punya ward manipulation, hanya bisa untuk mendapatkan satu buah perlawanan terhadap seorang Keyboy. Menyelamatkan Anti-Match, memilih untuk mundur dan sepertinya ini akan menjadi reset kembali. Tapi ingat, ini Clover 70 detik lagi Lord sudah terpop up. Ini mereka akan pincang dengan adanya Rek yang mungkin masih bisa muncul, tapi dengan tidak adanya Clover, ini bukan sesuatu yang bagus, Pak Pulung. Yap, ini lama banget loh. RKT oke, dalam 3, 2, 1 dia akan kembali untuk bisa menemani rekan-rekannya. 4 melawan 5 plus 1 Lord, menit ke 35. Ini Lord udah segede apa juga, sementara untuk Anti-Match mencoba untuk nge-buying time terlebih dahulu, menunggu lagi kehadiran dari Clover. Di bawah sana Electrovana Flow dikeluarkan, Keyboy mencoba untuk masuk dan juga mendorong mundur bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Legend. Anti-Match pun pulang, sementara Sans langsung masuk lagi di bawah. Wave minion dihantarkan, 3 wave minion sekaligus akan langsung menabrak ke arah Pestaren yang dimiliki oleh EVOS Legend. Lordnya udah masuk ke dalam pintu depan, lalu ada Luminaire, udah ada Winter Time dan juga langsung dikeluarkan oleh cewek-cewek mulai tertangkap basah, namun dia masih memiliki Immortal, sementara Sans masih fokus untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Pestaretnya. Malah dia yang langsung berhasil didapatkan, tapi tidak dengan Pestaretnya, karena sekarang game 1-0 untuk Onyx Esports. Alright, dengan perlawanan yang luar biasa panjang dan lama, lihat Onyx Esports berhasil mendapatkan kemenangan untuk game pertama. Profesor KB, silakan.